wabarakatuh. Kami dari kelompok Subika. Kami dari Prodi S1 Keperawatan 3A Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kristanti. Saya Rahmania Sawidagita Anjani. Saya Larasati Maudianisi. Dan saya Winda Frisa Permana Putri. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Memory lane, isn't that too far away? Kami mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, di samping kita diberikan materi pembelajaran sesuai dengan prodi kita juga dibekali dengan skill mengembangkan potensi usaha kewirausahaan. Di sini kelompok kita mencoba mengembangkan potensi pembuatan susu dari biji nangka. Melihat dari salah satu wisata Indonesia yaitu Telaga Ngebel, terdapat banyak pedagang yang berjualan nangka goreng tanpa memanfaatkan bijinya. Dan kita mempunyai ide untuk memanfaatkan biji tersebut. Di saat sedang ada waktu luang, kita sedang santai dengan mencicipi es, kopi, gorengan, dan buah nangka di pinggir Telaga Ngebel. Sewaktu kita makan buah nangka dan biji tersebut kita mau buang, kita teringat ide yang pernah kita pikirkan dan kita mencoba untuk merealisasikan ide kita dengan mengubahnya menjadi minuman kaya sehat, yaitu susu dari biji buah nangka. Potensi pengembangan usaha. Pada umumnya, hampir seluruh bagian pada tanaman buah nangka dapat dimanfaatkan sehingga memiliki potensial untuk dikembangkan, mulai dari buah sebagai produk utama, akar, batang, daun, bakal buah, bahkan kulitnya pun dapat berguna. Buah dan biji yang muda digunakan sebagai sayuran, sedangkan buah yang matang hanya dimakan segar ataupun sebagai campuran pembuatan puding, kue, dan es krim. Berdasarkan Departemen Pertanian Amerika Serikat, buah nangka mengandung vitamin C, serat, dan flavonoid. Flavonoid yang terdapat pada limbah jeruk manis dapat menurunkan kadar trigliserid di dalam darah dan hati. Susu adalah minuman yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Seperti yang kita ketahui, susu banyak mengandung vitamin dan protein. Susu juga dapat membantu proses pertumbuhan. Untuk orang berusia lanjut, susu dapat mengurangi terjadinya osteoporosis. Maka dari itu, saat ini kebutuhan susu untuk dikonsumsi semakin meningkat dalam masyarakat.
Subika adalah susu nabati dengan berbahan dasar biji buah nangka. Biji nangka di daerah Jawa biasanya disebut dengan beton yang enak direbus. Selain itu, dapat pula dibuat kolak, keripik, dodol, dan lain-lain. Biji nangka ini banyak mengandung zat pati dan zat-zat lain yang berguna. Kandungan patinya lebih baik dari ubi rambat, talas, uwi, dan sebagainya. Dikutip dari Daud 1991. Pada umumnya, bagian dari buah nangka yang dapat dikonsumsi adalah daging buahnya yang sudah matang. Cara mengkonsumsinya dapat langsung dimakan dalam keadaan segar, dicampur dalam es, diolah menjadi dodol, dan lain-lain. Biasanya daging buah nangka yang akan dikonsumsi memiliki biji di dalamnya, dan itu hanya dibuang begitu saja. Padahal, bila dimanfaatkan dengan optimal, biji nangka tersebut bisa diolah menjadi produk lain, salah satunya adalah susu. Di Indonesia sebenarnya sudah ada susu alternatif, yaitu susu kedelai. Namun, terkadang harga bahan baku susu kedelai mahal. Hal itu disebabkan karena pasokan kedelai dari petani yang cenderung tidak menentu. Berbeda dengan susu biji nangka yang dapat dibuat sendiri. Biji nangka pun mudah didapat dengan harga yang ekonomis, dan yang lebih menguntungkan adalah kandungan dalam susu biji nangka yang tidak kalah dengan susu formula. Subika ini dikreasikan dengan rasa dan aroma berbeda yang dapat menggugah selera dan memiliki daya tarik tersendiri. Gambaran produk. Subika adalah susu berbahan dasar biji buah nangka. Subika dikreasikan dengan rasa dan aroma berbeda yang dapat menggugah selera dan memiliki daya tarik tersendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa biji nangka dapat menurunkan kadar kolesterol. Efek ini kemungkinan besar disebabkan kandungan serat dan antioksidannya yang tinggi. Peningkatan kadar kolesterol LDL buruk dikaitkan dengan tekanan darah tinggi, diabetes, dan peningkatan risiko penyakit jantung. Sebaliknya, kadar HDL atau baik kolesterol yang lebih tinggi diketahui memiliki efek perlindungan jantung. Untuk pemasaran, kami akan lebih memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Selain media sosial, kami juga memanfaatkan untuk melakukan pemasaran di Car Free Day dan di toko. Melalui sosial media, kami memasarkan produk ini melalui Facebook dan Instagram. Selain mudah dan praktis, penggunaan media sosial sebagai lapak iklan lebih menjanjikan. Karena telah banyak masyarakat Indonesia yang memiliki akun media sosial sehingga peluang konsumen untuk memilih dan melihat produk akan jauh lebih besar. Tetapi untuk mengatasi itu, kami akan lebih berusaha dengan berbagai inovasi untuk menarik perhatian. Kami akan memberi sedikit inovasi dengan menambahkan varian rasa pada produk. Pemasaran yang dapat kita lakukan untuk produk Subika yaitu untuk mengawali kegiatan produksi susu dari biji buah nangka, kita memperhatikan aspek sumber daya sebagai pendukung bahan baku produksi. Pertama, kita akan mengamati warung-warung di sekitar rumah produksi seperti warung kelontong, warung makan, restoran, dan lain-lain yang menjual makanan atau minuman yang berbahan dari biji nangka. Kita hanya akan dapat melakukan komunikasi dengan pemilik warung terlebih dahulu atau booking dengan mengatakan bahwa dalam periode waktu tertentu kami akan datang ke tempat tersebut dan akan mengambil jatah biji nangka yang ada. Kedua, biji nangka akan dibawa ke rumah produksi dan membuat stok biji nangka untuk diproduksi. Dalam anggaran keuangan yang kita gunakan terdapat peralatan penunjang dengan biaya Rp700.000, ada bahan habis pakai dengan biaya Rp392.000 dan biaya lain-lain dengan biaya Rp310.000 dengan total anggaran biaya sejumlah Rp1.403.000. Dan di dalam peralatan penunjang, kita menggunakan alat-alat yang kita gunakan untuk membuat susu biji buah nangka. Di antaranya adalah blender, baskom, pisau, botol almond sebesar 250 ml, label, irus-irus, saringan, dan panci. Dan di dalam biaya bahan habis pakai terdapat biji buah nangka, gula pasir, garam, jahe, dan daun pandan, serta air. Dan di lain-lain terdapat penyusunan proposal, biaya publikasi, dan transportasi ke tempat produksi dan perjalanan.